Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahabbati fillah wa ummahati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang begitu besar kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita atau bisa dibilang tergerak hati kita untuk bisa menyalakan Zoom ini, mempelajari pada sore hari ini, yaitu Muthala'ah fi Ulumil Quran. Muthala'ah Al-Lughah Al-Arabiyyah fi Ulumil Quran. Mengimplementasikan atau menelaah ya ilmu-ilmu bahasa Arab ya melalui Al-Quranul Karim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perjalanan kehidupan manusia pasti pernah merasakan kesenangan dan kesedihan. Ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Maka kita berjuang bersama-sama agar kita bisa berpisah dengan dunia ini dengan mengharapkan wajah Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga berharap pada Allah dari pembelajaran ini semakin kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yazidu bitta'ah, bertambahnya keimanan kita dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan turunnya keimanan karena kemaksiatan. Kita berlindung pada Allah dari segala macam problematika dan kemaksiatan di dunia ini. Malik bin Dinar pernah berkata, "Lau kanatid dunya min dhahabin yifna." Seandainya dunia, ad-dunya min dhahab, terbuat dari emas, seberharganya emas, yufna, pasti akan fana. Pasti akan ada akhirnya. Berharga emas, tapi kalau di dunia pasti akan ada yang namanya kefanaan, kehilangan. Akan ada akhir dari kehidupan kita saat ini. Wal akhirah min khizfin yubqa lakana al-wajib ay yu'thara khazfun. Dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi. Kalau seandainya akhirat itu ibarat tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seseorang wajib dan akan memilih sesuatu yang kekal dan abadi, ala dhahbin ifna, dibandingkan emas yang nanti akan fana, akan hilang begitu saja. Fakaifa wal akhirah min dhahabin yubqa, dan sebenarnya akhirat bukan dari tembikar, tapi akhirat itu adalah emas yang kekal dan abadi.
Adapun dunia adalah tembikar yang nantinya akan fana pada waktunya. Kita semua tahu, semua pertemuan pasti akan ada akhir. Begitu pula pertemuan kita pada sore hari ini pun akan ada akhirnya nanti pada pukul 17.00. Akan tetapi ingatlah bagaimana tujuan seorang hamba untuk menggapai kemuliaan yang abadi, penuh dengan lika-liku kehidupan dan perjuangan. Di antaranya adalah dunia yang saat ini kita tinggali. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Dunia yang saat ini kita tinggali pasti akan berpisah dengan dunia ini. Kita semua akan bertemu dengan alam akhirat. Tatkala seorang hamba bisa merasakan nikmatnya di alam akhirat, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkaruniai kebahagiaan di negeri akhirat, memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang penuh dengan permadani, yang penuh di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai yang terbuat dari susu, min laban. Ada juga sungai yang terbuat dari asal, madu, yang tidak bisa dibayangkan dengan pandangan kita. Wala udhunun sami'at, tidak bisa didengar dengan pendengaran kita. Begitu indah kehidupan yang nanti kita semua mudah-mudahan bisa masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam surga, pasti akan ada fenomena yang nanti akan kita bahas di dalam surah yang berkaitan dengannya, yaitu suratul Kautsar. Insya Allah kita akan bahas dalam sudut pandang bahasa Arab ya tentang surah Al-Kautsar ini. Kita akan mulai. Ahibatu ummahati fillah rahimakumullah. Mungkin tidak banyak yang hadir ya pada sore hari ini karena ada uzur, sebagian ada yang takziah karena orang yang kita sayang dan kita cintai telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati saudara-saudara kita yang telah wafat. Allah masukkan ke dalam jannahnya dan Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya setinggi mungkin sesuai dengan amal dan perbuatannya. Dan bagi kita yang sedang bersafar seperti Ibu Pipin, kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam perjalanannya sampai tujuan dan kembali pun dengan selamat. Ahibatu wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan masuk dalam surah Al-Kautsar. Silakan ummahat baca bersama-sama dari ta'awud lalu ayat yang pertama. Wahid, itsnan, tsalatsa. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Masya Allah. Baik, syukran kepada ummahat atas bacaannya yang setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Ayat yang pertama berbunyi inna a'tainakal kautsar. Apa terjemahan mushafnya ummahat? Sungguh kami telah memberimu semakin banyak. Iya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Inna a'taina. Sungguh. Di dalam bahasa Arab ada kata inna yang berarti sungguh atau sesungguhnya. Ya.
a'tainakal kautsar. Di dalam terjemahan, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Tidak banyak yang kita jelaskan karena ini kalimat yang diawali dengan kata kerja ya. A'tainaka. A'taina dari kata a'ta yu'ti. Ya. Dari kata a'ta yu'ti. Artinya adalah memberikan. A'taina, kami telah memberikan. Kepada siapa? Ka. Domir ka. Yaitu domir anta. Kepada siapa, Ummahat? Pada siapa? Kamu, dia, kamu ya? Kamu. Kamu siapa? Nabi Muhammad. Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ini hanya kepada Nabi, tidak dengan selain Nabi Muhammad ya. Nabi Adam nggak dapat. Ya. Nabi Yunus ya. Para nabi, para rasul hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ada haud-haud lain ya, sesuai dengan apa? Dengan ajaran nabi-nabi terdahulu ya. Tapi sebagian para ulama menegaskan bahwa hanya haud nabi saja ya, yang disebut nikmat yang banyak diberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar, Ummahat? Ya. Nikmat yang banyak. Bisa terlihat ada papan tulisnya, Ummahat? Terlihat tidak? Terlihat Ustaz. Lihat ya. Kautsar itu dari kata katsir. Katsirun. Ya. Kata kerjanya adalah katsura. Ya. Artinya banyak. Ya. Katsir jiddan, banyak sekali. Nah, Al-Kautsar, kenapa ada kata Al-Kautsar, nikmat yang banyak? Memangnya nikmat yang banyak itu apa sih yang Allah berikan kepada nabinya? Ada yang tahu, Ummahat? Surga kali ya, Ustaz? Surga. Berarti nabi yang lain nggak masuk surga ya? Yang hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nikmat yang banyak. Para nabi semua dapat nikmat. Siapa bilang nggak dapat nikmat? Ujian dan nikmat itu pasti Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Tapi ada nikmat yang banyak yang Allah berikan dikhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Ada 6 poin. Mohon dicatat, Ummah. Ini pendapat Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Ya. Sudah dibuka? Sudah disiapkan? Sudah Ustaz. Naam. Yang pertama, Al-Kautsar. Nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya telaga, sungai. Ya. Ada pendapat pertama mengatakan sungai. Al-Kautsar artinya adalah sungai. Sungai yang memang khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama, ya. Pendapat kedua, Al-Kautsar adalah telaga. Bukan cuma sungai saja, tapi satu paket dengan telaga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti banyak manusia mendatangi telaga Kautsar dari kalangan siapa? Umat Nabi Umat Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad. Wasallam. Ya. Yang ketiga, Al-Kautsar artinya adalah al-hasanat, kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Artinya apa di sini? Allah berikan nabi yang namanya maksum. Al-ma'sumu artinya adalah sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Suci. Ya. Karena manusia yang tidak punya salah itu tidak ada. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap Nabi ingin melakukan kesalahan, maka akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbeda dengan kita melakukan salah, siapa yang negur? Ketika sudah salah, baru ditegur Allah dengan ujian. Ketika sudah salah, baru ditegur Allah dengan kecelakaan. Ya, kalau kita ingat, kalau kita bertaubat, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika melakukan suatu perbuatan ya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan para nabi yang lain. Nabi Yunus melakukan suatu kesalahan, tidak sabar dalam mendakwahi kaumnya sehingga kabur, melarikan diri. Nabi Yunus alaihissalam singkat cerita ya ditelan oleh ikan besar, Hud. Ya. Nabi siapa lagi banyak ya, banyak sekali para nabi yang melakukan kesalahan lalu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, Al-Kautsar bimakna al-ilm. Ya, wal Quran. Ya. Al-Kautsar, nikmat yang banyak itu artinya adalah ilmu yang Allah berikan kepada umat akhir zaman. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri. Ya, kenapa? Karena ini tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya dari kitab Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil. Apa contohnya? Contohnya adalah beberapa ilmu yang di luar ya nalar manusia, akan tetapi ternyata sesuai dengan ilmu sains. Contoh, misalkan Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'ah." Ya, begitu dekat waktu hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan ini kan tidak ada pembuktian ya. Ini adalah peristiwa yang Nabi SAW, mukjizat Nabi SAW. Ternyata ketika di zaman ini kita melihat fenomena bahwa bulan pernah terbelah oleh para peneliti ilmuwan barat. Ya. Lalu adanya sungai di bawah laut, mungkin pernah dengar Ummahat. Ya. Wal bahraini, ada yang namanya dua lautan yang tidak bercampur. Ya. Dan banyak sekali ya berkaitan dengan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Lalu berikutnya yang keberapa Ummahat? Kelima, Ustaz. Yang kelima adalah an-nubuwah. Al-Kautsar bimakna an-nubuwah. Al-Kautsar, nikmat yang banyak itu adalah kenabian terakhir. Ya, kenabian terakhir yang ditunggu-tunggu umat Nasrani yang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Umat Yahudi yang percaya bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Mereka menunggu-nunggu Nabi terakhir. Ternyata Nabi terakhir dipilih dari orang Arab. Orang keturunan Arab berdarah satu bapak, yaitu Ibrahim alaihi salam. Ya. Ya. Yang ke berapa Ummahat? 5 ya? Keenam. Oh, ke-6 terakhir. Ya, yang ke-6 itu adalah Al-Kautsar bimakna ya al-ummah. Ya, Al-Kautsar artinya adalah pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya banyak. Ya, karena kita perlu
bukan suatu kebanggaan ya, tapi perlu tahu ya bahwa umat Nabi itu Nabi SAW adalah umat yang paling banyak masuk surga ya. Maka menjadi pelipur lara bagi kita yang mungkin jauh dari rahmat Allah ya, bahwa sesungguhnya Allah memberikan rahmatnya ya dari utusannya terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 6 poin ya, makna dari kata al-kautsar yang bermakna katsir, banyak ya. An-ni'matu katsiratun ya, nikmat yang sangat banyak, katsiratun jiddan ya. Fahim tunna umahat Insyaallah. ya. Namun yang lebih banyak para ulama menjelaskan bahwa Al-Kautsar di sini adalah Al-Haud, Haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Haud? Haud itu adalah telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama apa? Kautsar. Ya, ini yang paling banyak pendapat ya para ulama mengerucut kepada telaga Kautsar. Mayoritas para ulama terkait dengan surah Al-Kautsar maknanya adalah haud ya, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu nahrun wa adanihi." Sesungguhnya itu Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku. Khairun katsirun, dan kebaikan yang begitu banyak sekali. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Karena itu adalah haud, telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, bahkan bejana gelas-gelas yang ada di telaga tersebut jumlahnya seperti bintang yang ada di langit. Fayukhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati. Lalu ada sebagian hamba yang tidak bisa minum telaga tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman saat orang tersebut tidak bisa minum ya dari telaga Kautsar ya. Apa penyebabnya? Ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Ya, Allah berfirman kepada nabinya, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu, melakukan perbuatan yang mengada-adakan dalam urusan agama. Maka semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengokohan dalam hati kita untuk belajar sunnah Nabi, dijauhkan dari berbagai macam bid'ah, disingkat dengan TBC ya. Kalau orang-orang Muhammadiyah bilangnya TBC. TBC itu tahayul, bid'ah, khurafat. Ya, terhindar dari yang namanya tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, ini menjadi poin penting ya bagi orang yang ingin masuk mendapatkan air dari telaga Kautsar. Fahim tunna insyaallah. Fahim. Tayyib. Ya, hal min soal yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ini ada 2 ayat lagi. Silakan. Ustaz Afwan, tadi nomor 2 anak kelewat. Yang nomor 2 kan yang pertama karena Allah memberikan Nabi Muhammad telaga. Terus yang keduanya apa ya Ustaz? Sungai dan telaga. Ya, sungai poinnya yang pertama, yang kedua sungai dan telaga Kautsar. Iya. Ya, syukran Ustaz. Ya, Afwan. Jadi dari semua pendapat itu ternyata Nabi SAW diberikan sungai plus telaganya. Ya. Nah, diberikan sungai plus telaganya, dan itu akan dilewati oleh semua umat Nabi. Bahkan yang mengaku-ngaku umat Nabi ikut datang juga. Ya. Datang juga ternyata apa? Yaitu tadi
ya. Ditolak. Ketika datang ditolak. Yang menolak bukan Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Nabi tidak pernah bertemu mereka. Nabi tidak tahu masa depan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Ditolak. Ya, karena apa? Karena melakukan sesuatu yang diada-adakan sesudah Nabi. Ya, ketika Nabi lahir, tidak ada satupun para sahabat ya ataupun di kalangan para tabi'in yang merayakan kelahiran Nabi. Ya, saat Nabi wafat tidak ada perayaan apapun sampai saat Nabi wafat, lalu Nabi telah wafat, dikuburkan, dimakamkan, baik itu Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, para istri Nabi, Khulafaur Rasyidin, tidak satupun merayakan hari kelahiran Nabi, hari kematian Nabi, ya, Maulud Nabi SAW, tidak ada satupun yang merayakan. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada tuntunannya. Ya, kan kita cinta kepada Nabi, betul. Bagaimana mengekspresikan cinta kepada Nabi harus berdasarkan ilmu. Bukankah Abu Bakar paling cinta kepada Nabi? Sampai Abu Bakar mau diwafatkan, nanti dikuburkan di samping Nabi. Sampai anaknya yang masih kecil saja mau dinikahi untuk bisa dekat dengan Nabi. Umar pun demikian, saat Nabi wafat, Umar pun seperti orang yang kehilangan seorang kekasihnya, seorang orang tuanya bahkan. Ya, begitu sayangnya Umar ya kepada Nabi SAW, tapi tidak ada satupun penjelasan bahwa mereka mengadakan Maulid Nabi SAW. Dan pada saat itu kalau bisa dibilang bisa atau tidak merayakan Maulid Nabi, bisa. Tidak ada halangan, ya, tidak ada penghalang bahwa mereka para sahabat tidak bisa merayakan Maulid Nabi. Bisa saja, tapi mereka tidak melakukan hal tersebut, menunjukkan bahwa ini tidak ada tuntunannya dari Nabi, meskipun baik menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu baik. Ya, ahibati fillah rahimakumullah. Kita lanjut kepada poin yang kedua, ayat yang kedua, bisa dibaca bersama-sama. Wahid itsnan salasa. Fasalli rabbika wanhar. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Artinya apa, Umar? Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Fasalli li rabbika wanhar. Ketika kita dapat kabar gembira, ketika Nabi dapat kabar gembira, ini ada tempat, ada sungai yang untukmu saja. Sungai itu sumbernya dari surga. Belum masuk surga. Ya, Nabi dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya bahwa akan ada telaga yang diperuntukkan untukmu, untuk Nabi SAW. Pasti kalau kita seperti Nabi, kita akan kegirangan, bahagia, terharu, dan lain sebagainya. Mungkin sujud syukur, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika nikmat yang banyak itu diberikan kepada kita? Fasalli, maka dirikanlah salat. Maka dirikanlah salat. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan orang yang masih berada dalam fitrah yang selamat, tentu ketika diberi nikmat akan dibalas dengan syukur. Rasa syukur kita dengan apa? Fasalli. Maka dirikanlah salat. Fasalli li rabbika. Karena Tuhanmu. Bentuknya adalah fi'lul amr. Ya. Artinya adalah perintah itu wajib untuk dilaksanakan, jika ditinggalkan berdosa. Maka dari itu ketika nikmat yang Allah berikan diberikan secara banyak kepada kita, apa cara kita mensyukuri nikmat Allah? Mengadakan seremonial, acara bakar-bakar, ya, atau
makan-makan, tasyakuran, itu bukan cara Nabi. Itu bukan cara sahabat, ya, yang dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh Nabi SAW. Mendirikan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib kan sudah tahu. Tanpa kita mendapatkan nikmat yang banyak pun kita pun harus sholat. Makanya sholat apa di sini yang dimaksud? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama adalah sholat sunnah. Dan dispesifikan, ya, sholat sunnahnya apa? Nah, itu berbeda pendapat. Ya, sunnah yang rajih dalam hal ini adalah sholat sunnah Eid Adha. Ya, Eidul Adha. Kenapa Eidul Adha? Karena di dalamnya ada yang namanya wanhar. Apa wanhar artinya? Berkorban ya. Berkorbanlah atau berkurbanlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu. Maka maknanya luas di sini. Sholat sunnah ini yang disepakati ulama. Berbeda pendapat para ulama sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak, sholat rawatib, sholat yang lainnya, ya, bisa dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibadah sholat yang dilakukan? Kenapa nggak zikrullah? Seperti pada ayat apa? Surat An-Nasr, ya. An-Nasr, ya. Jadi ada banyak cara mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah. Kemarin dalam surah An-Nasr apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Dengan menyebut nama Allah, mengucapkan tasbih, ya, tahmid dan beristighfar pada Allah. Nah, pada ayat ini ketika dikasih nikmat yang banyak, bentuknya adalah sholat. Ya, karena Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Makna berkurban di sini adalah qarraba yuqarribu. Qaribun, apa artinya qaribun, Ummah? Qarib itu dekat ya, Ustaz? Dekat, Masya Allah, mumtaz. Ya. Qaribun. Nah, itu esensi dari berkurban. Qaribun ilallah. Ya. Makna esensi dari ibadah kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita menyembeli di Idul Adha. Ya, kalau orang dapat nikmat banyak, oh kita sembelih kambing. Nggak harus Idul Adha. Nyembelih apa saja, gitu ya. Itu juga bentuk nikmat yang wajib kita syukuri dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini ada kata wanhar. Ya, artinya berkurban. Dan kurban bukan hanya kurban dalam bentuk menyembelih, ya. Ya, maknanya juga luas. Berkurban untuk Allah, ya, mengorbankan jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ada dua kata kerja di sini, fasalli, salli, kata perintah. Lalu berikutnya ya inhar atau wanhar. Ya, yang artinya berkorbanlah. Ya, berikutnya pada ayat yang terakhir silakan dibaca bersama-sama ummahat. Wahid isnan salasa. Inna syanika Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Artinya apa, ummahat? Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Naam.
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ummahat bahwa pembenci Nabi SAW itu sangat banyak. Bahkan berketurunan sampai di zaman ini. Mungkin dulu namanya Abu Jahal, sekarang Abu Janda gitu ya. Contoh aja gitu ya. Dulu namanya Abu Lahab, sekarang Abu siapa gitu ya. Orangnya berbeda, tapi pembenci Nabi SAW sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, orang-orang yang membenci Nabi SAW, dia akan terputus. Maka di dalam bahasa Arab, syani'a. Syani' itu artinya orang yang membenci, pembenci. Ya, dibentuk dalam subjek, ya, subjek atau fa'il. Ya. Nah, ini artinya di sini adalah orang-orang yang membenci. Membenci bukan karena apa? Karakternya, ya. Tapi syani di sini artinya adalah pembenci karena perbuatan yang dilakukan Nabi. Siapa yang tidak, yang apa namanya, sebelum Nabi SAW diutus jadi nabi, tidak ada satupun orang yang membenci Nabi. Karena perbuatannya Nabi adalah perbuatan yang dijuluki Al-Amin. Apa arti Al-Amin? As-Sidq. Jujur dan terpercaya. Jujur, terpercaya. Orang yang terpercaya, orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Maka itu yang membuat orang-orang kafir Quraisy sangat mencintai Nabi. Tapi karena perbuatan Nabi SAW yang dimana menyuruh dan memerintahkan kafir Quraisy untuk ya menyembah hanya kepada Allah, menjauhi dari kesyirikan, maka yang tadi cinta jadi apa? Benci. Jadi benci. Ya, jadi benci. Maka orang-orang yang membenci Nabi bukan hanya dari kafir Quraisy. Di zaman sekarang ini yang membenci apa? Syariat Nabi. Ya, ada orang yang bilang bahwa buat apa pakai cadar? Cadar itu adalah budaya. Jilbab itu adalah budaya. Budaya orang Arab ya, dibilang. Budaya orang Arab. La haula wala quwata illa billah. Kita ini harus bertoleransi dengan orang Nasrani. Karena dalam surat Maryam, ya, orang Nasrani itu adalah orang-orang yang merayakan Natal. Kita pun juga harus merayakan Natal karena kita juga percaya kepada Nabi Isa. Ya, ini adalah orang yang memutarbalikkan fakta, orang yang membenci Nabi secara tidak langsung. Termasuk orang yang mengada-adakan dalam urusan agama. Ngakunya keturunan Nabi. Ya, tapi akhlaknya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agamanya jauh dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya keturunan Nabi, ngakunya cinta Nabi. Maka secara tidak langsung mereka itulah orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengklaim diri mereka cinta kepada Nabi. Maka yang terjadi apa? Ditolak. Kalau orang kafir sudah jelas. Abtar. Terputus dari kata batara. Artinya teramputasi. Terputus. Dipotong. Ya, jadi tidak dapat yang namanya karunia haudun Nabi. Ya, yaitu apa? Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya orang kafir yang terputus, tapi orang yang ngaku cinta Nabi gak dikasih air oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun terheran-heran ternyata mereka melakukan perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama. La haula wala quwata illa billah. Dari sini kita belajar terkait dengan segi bahasa dulu. Adanya dhamir muttasil di ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. K, K, dan K. Ini menunjukkan
kepada Nabi SAW. Inna a'tainaka kepada engkau Muhammad. Ya, jadi yang diajak bicara ini adalah Nabi Muhammad, ya, untuk mengingatkan kepada umatnya, ya, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu ada domir munfasil huwa, dia. Artinya apa? Orang-orang yang membenci Nabi, membenci engkau, dialah yang terputus dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah poin penting dalam mempelajari di kelas A terutama. Karena nanti kalau di kelas lain pembahasannya sama surah Al-Kautsar, tapi pembahasan bahasanya berbeda tentang fi'il. Kita kan belum belajar fi'il ya Ummahat, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ada fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi, fi'lul amr, kata perintah, fi'lun nahi, kata larangan, dan lain sebagainya. Terlepas itu semua, ini menjadi motivasi ya buat kita. Bahwa betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Semakin rindu untuk bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Coba kita bayangkan apabila kita mendapatkan tiket minimal masuk ke haud Nabi, otomatis akan masuk ke dalam surga. Meminum air yang dimana dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika meminum air dari telaga Kautsar tidak akan pernah haus selamanya. Ini motivasi buat kita dan peringatan buat kita, terutama orang-orang yang abtar ini, yang terputus dari rahmat Allah, terputus dari nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Hanya sekedar klaim semata cinta kepada Nabi, hanya sekedar klaim semata, ya, bahwa dia adalah orang yang dekat sekali kepada Nabi, sampai-sampai ada tahayul, ya, khurafat. Ketika Maulid Nabi SAW, Nabi datang, ya, ruhnya Nabi datang, dilihat oleh orang-orang yang berketurunan Nabi, mimpi ketemu Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyampaikan, ya, sholawat terbaru, ya, terkini, ya, ataupun amalan-amalan tertentu, yang semua adalah bagian dari khurafat, tahayul, dan bid'ah yang harus dijauhi oleh kita semua sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan umat, hal min su'alin? Silakan. Insya Allah pada pertemuan keempat di bulan Oktober kita akan masuk ke dalam surah Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un ini lebih menarik juga nih. Barang-barang yang berguna. Dari mana nih kata Al-Ma'un nanti akan kita bahas. Bahasa Al-Quran ini begitu tinggi. Kita harus mencari tahu dulu secara detail asal katanya dari mana. Karena bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran adalah bahasa universal. Bahasa yang mujmal. Bahasa yang berkaitan dengan makna-makna lain. Satu kata bisa beribu makna. Nah, maafi soal Ummahat? Ustadz, di luar tema boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau berdoa sebelum salam pakai bahasa Indonesia boleh nggak Ustadz? Nah, doa sebelum salam, ya. Bisa pakai bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ya. Doa di dalam ilmu fikih ada dua. Doa yang pertama adalah doa muqayyad. Doa yang terikat dengan dalil. Waktu dan dalil. Ada aturan dan ketentuannya. Seperti doa istiftah atau iftitah. Dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, doa-doa yang lain, doa sebelum salam
ya agar terhindar dari fitnah dajjal, ya. Itu juga disebut dengan doa muqayyad, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia doa tersebut, ya. Yang kedua adalah doa ghairu muqayyad. Doa yang tidak terikat dengan waktu, tempat maupun dalil. Kapan? Kapan saja. Yang diajarkan dan dianjurkan Nabi adalah ruku' was sujud. Karena letak kita kepada Allah itu begitu dekat pada saat ruku' dan sujud. Maka umpama ummahat ruku', baca doa yang muqayyad dulu. Subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, baru setelah itu doa ghair muqayyad yang bisa digunakan bahasa apa saja. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Kalau orang yang tinggal di Amerika hanya bisa bahasa Inggris pun boleh. Itu namanya doa ghair muqayyad. Kalau doa sebelum salam, boleh tidak? Boleh, asalkan yang harus diperhatikan jangan sampai meyakini bahwa doa tersebut dibaca harus setiap sebelum salam. Jadi umat mau baca sebelum salam silakan. Mau ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, yang penting doa yang muqayyad ya itu harus dibaca. Seperti tadi sholawat Ibrahimiyah kan, kalau doa sebelum salam kan, atau doa terhindar dari fitnah dajjal dulu, baca doa, baru setelah itu doa-doa yang lain boleh. Mau pakai bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, dia tinggal di Jawa, bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa silakan. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Ummahat? Karena ini momen juga ya pada kita di Tahfiz Bahasa Arab untuk yang mau bertanya ya di luar tema di pekan keempat. Ya. Baik. Masih Ustaz, soal? Ustaz Naam, Ana mau silakan. tanya tapi di luar ini boleh? Boleh, silakan. Ya, Ustaz kan ini tuh yang ketiga ini, yang lahir anak ketiga ini, yang Ibrahim itu kan sebenarnya kembar Ustaz. Oh, Cuma Masya Allah. cuma qadarullah meninggal, meninggal dunia gitu. Tapi pas jadi anak qadarullah juga, anak tuh biasa periksa di salah satu rumah sakit gitu. Cuma waktu itu lagi musim COVID gitu, Ustaz. Jadi anak periksa di klinik, tapi ada di dokter juga, dokter kandungan. Tapi qadarullah itu ternyata baru diketahui kembar itu setelah kehamilan 5 bulan kalau nggak salah, Ustaz. Nah, tapi terus dokternya tuh mungkin qadarullah juga mungkin kurang bukan kurang bagus, mungkin kurang teliti atau gimana. Akhirnya anak pindah ke salah satu rumah sakit lagi yang dokternya pengetahuannya mumpuni lah gitu saat. Nah, terus dinyatakan tapi bukan dikabarkan, jadi memang tumbuhnya itu kurang sempurna gitu Ustaz. Jadi bisa dibilang tuh kayak udah meninggal lah gitu Ustaz. Karena nah, tapi anak nggak tahu meninggalnya itu pas maksudnya pas ke bulan keberapanya anak nggak tahu Ustaz. Karena pas tahunnya itu udah di bulan ke-5 atau ke-6 gitu Ustaz. Kalau nggak salah bulan ke-6 deh gitu. Nah, terus yang anak tanyakan itu anak tuh adakah harus terus pas melahirkan juga ya berbentuk baik, cuma memang qadarullah uh, kurang sempurna lah gitu Ustadz, karena memang mungkin pertumbuhan di dalam kandungannya uh, kurang sempurna lah gitu. Jadi yang Ibrahimnya normal, yang satunya ya lahir udah meninggal gitu Ustadz. Nah, yang tanyakan apakah anak ada kewajiban untuk berakikah juga gitu, atau misalnya tidak perlu gitu, karena anak juga terus anak-anak nggak tahu nih meninggalnya kapan gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Misalnya anak harus berakikah juga atau gimana ya Ustaz? Baik. Ya. Sebelumnya kami ucapkan ya berbelasungkawa kepada Ibu Nurmala ya, Ummu Aisyah ya, karena wafatnya kembaran dari Ananda yang Ibrahim ya.
Ya, tapi udah berapa? Udah mau tiga tahun lebih lah Ustaz, hampir 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang Jadi pas lalu. habis zaman COVID gitu Ustaz. Nah, ya. Nah, Ya. bagaimana hukumnya? Apakah diakikah atau tidak? Anak yang meninggal, ya. Mm-mm. Anak yang meninggal saat roh sudah masuk, maka dia akan mendapatkan ya kewajiban yang sama dengan anak yang masih hidup ataupun dalam kondisi hidup, ya. Sebagaimana beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari beberapa redaksi, kullu gulam rahinatun bi'akikatihi. Ya, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Ya. Bagaimana hukumnya ketika anak yang sudah meninggal dunia? Apakah diakikahkan ataukah tidak? Nah, kan itu ya pertanyaannya. Iya Nah, Ustaz. kalau Ibrahim jelas diakikahkan. Iya. Ya, Ibrahim jelas diakikahkan. Tapi kalau yang kembarannya apabila lahirnya sudah meninggal dunia, maka cukup dikuburkan. Tidak perlu diakikahkan. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua, tetap diakikahkan kalau dia lahir lalu dia meninggal di dunia. Ya. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah ketika di dalam perut dia sudah ditiupkan ruh pada bulan keempat, lalu terdeteksi oleh USG bahwa ini anak dalam kondisi ada gitu ya, berbentuk dan hidup, maka itu wajib untuk diakikahkan. Maka yang rajih dalam hal ini adalah yang masih hidup, baik yang hidup yang diakikahkan, ya. Yang kembarannya tidak perlu hanya dikuburkan saja, seperti itu. Karena kita nggak tahu ini ruhnya sudah ditiupkan atau belum, ya. Iya. Apakah hidup ketika di USG? Nah, itu kan juga Ummu Aisyah juga tadi menjelaskan bahwa dokternya nggak tahu kalau ini kembar, seperti itu. Ya, jadi pas yang dokter pertama itu nggak, maksudnya pas nggak tahu tuh nggak tahu tuh Ustaz sampai bulan ke berapa, terus baru dikasih tau kok ini ada seperti kembaran, tapi diketahuinya tuh udah telat. Jadi anak pindah lagi ke rumah sakit yang tadi kan di klinik tuh Ustaz, karena lagi COVID jadi nggak ke rumah sakit. Terus pindah ke rumah sakit besar ya, memang sebenarnya kalau memang qadarullah ya Ustaz, misalnya dokternya yang awal itu sebenarnya memang udah kelihatan, dibaca-baca USG dari awal tuh udah kelihatan ada kembarannya, tapi qadarullah di klinik itu tidak terbaca gitu sama dokternya gitu Ustaz. Baik, Jadi pas ya. tahunnya juga pas bulan ke-6 itu ini udah nggak ada Bu gitu. Cuma nanti lahirnya dibarengin aja sama anak yang ini yang normalnya gitu. Jadi bulan ke-6-nya itu anak taunya memang pas, jadi tahu hari itu tahu kembar, hari itu tahu anaknya juga udah, yang satunya udah meninggal gitu Ustaz. Udah Ya. tidak ada dengernya gitu. Ya, baik. Jadi baiknya berarti nggak perlu ya Ustaz ya, nggak perlu diakikahkan gitu ya? Ya, Ah, iya. berpendapat bahwa tidak perlu diakikahkan. Nah, ini pendapat yang rajih dalam hal ini ya, wallahu a'lam. Kalaupun mau diakikahkan, maka akan terhitung pahala akikah gitu aja. Oh iya, baik. Yang wajib diakikahkan adalah yang hidup nih, Ananda Ibrahim dalam hal ini. Iya, syukran ya Ustaz. Ya, Aku afwan. yang umahat Baik, agak lama. baik. Ya, terima kasih. Ummahati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan di pekan ini insyaallah tidak ada tugas. Mohon disiapkan untuk pekan berikutnya untuk berjuang kembali dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, fahimtuna ummahat? Wahim, Insyaallah. baik,
Nah, insya Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.